recordingnya. Oh iya, udah mulai nih. Udah. Aku share dulu. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang bagaimana sih mengenali diri sebelum mengenal pasangan. Sebelum dari itu kita kenalan dulu ya, mungkin ada yang belum kenal juga sama aku. Siapa sih ini yang ngomong dari tadi? Bentar dulu. Nama saya adalah Leni Nurul Azizah. Saya founder Positif Istri. Sudah menikah, lalu pendidikannya sarjana psikologi, dan sekarang lagi aktif dalam pemberdayaan perempuan, para istri, dan psikologi Islam juga. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, psikologi Positif Istri itu apa sih gitu. Jadi Positif Istri itu adalah komunitas untuk perempuan. Jadi kalau dalam bahasa Sunda, istri itu adalah perempuan. Jadi siapapun perempuan, baik yang belum nikah, ataupun udah nikah, atau udah punya anak, kita bisa gabung di Positif Istri untuk saling berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi ilmu, supaya kita nggak ngerasa sendirian gitu. Jadi ada teman untuk sharing, siapapun, kondisi siapapun, dari manapun juga bisa ikutan sharing di kelas cerita perempuan yang akan nanti insya Allah bakalan ada di tanggal 14. Kalau mau tahu informasinya bisa bisa lihat di Instagram Positif Istri gitu. Nah, lanjut lagi mungkin pertanyaan yang kenapa sih teman-teman hadir di sini, pengen tahu juga kenapa sih pentingnya mengenal diri sebelum mengenal pasangan. Dan sebenarnya kalau kita searching gitu ya, mengenal diri itu pasti banyak banget gitu. Banyak banget asesmennya, banyak banget kuesionernya, banyak hasilnya juga. Mungkin ada sebagian yang tahu tentang introvert, extrovert, terus feeling, thinking gitu ya. Apa itu, ya pokoknya banyak banget lah tools yang bisa membuat kita jadi semakin mengenal diri. Namun kalau dalam kesempatan ini aku pengen sharing tentang kaitannya mengenal diri dengan mengenal pasangan. Jadi sebelum kita mengenal pasangan, kita mengenali diri dulu. Tapi ini ada konteks dalam pernikahan gitu. Nah, jadi aku tuh dulu pernah dengar juga ya cerita-cerita teman-teman tuh ada yang pengen cita-citanya kalau udah nikah tuh jadi ibu rumah tangga aja gitu. Pengen nanti mendidik anak yang pokoknya di rumah, terus ngedidik anak, ngurusin rumah, ngelayanin suami, terus jadi istri yang soleh-solehah gitu. Nah, itu pun jadi cita-cita aku waktu masih single ya, masih sekolah, masih kuliah tuh pikirannya udah jadi ibu rumah tangga aja yang baik gitu. Pokoknya nanti kalau udah nikah kayak gitu. Tapi setelah udah nikah nih, kadang ngerasa bahwa kesibukan di dalam rumah tangga itu terus-terusan aja muter kayak gitu, dari bangun pagi, terus nyiapin minuman, nyiapin sarapan, terus beberes rumah gitu ya. Itu tuh tanpa kita sadar tuh membuat kita jadinya stuck gitu, jadinya bosen, jadinya uring-uringan gitu, gampang emosi atau bahkan ngerasa minder. Ada juga teman yang cerita bahwa dulunya sebelum nikah itu dia aktif banget di komunitas, aktif banget di BEM gitu atau himpunan yang jadinya dia aktivis banget gitu. Tapi setelah nikah karena dia cita-citanya mungkin juga atau memang kondisinya mengharuskan dia jadi ibu rumah tangga, jadinya ngerasa self worth-nya rendah. Jadi dia ngerasa nggak berarti karena dia tidak menemukan, sebenarnya bukan berarti dia nggak bersyukur gitu, tapi memang proses mengenal diri itu adalah membuat kita menjadi lebih tahu, lebih aware apa sih yang membuat kita ngerasa bosan atau ngerasa nggak bahagia. Jadi itu harusnya tuh udah dilakuin sebelum nikah gitu. Jadi buat teman-teman yang belum nikah ini jadi kesempatan yang baik gitu. Sebelum menikah kita kenal diri dulu. Nah, terus ada juga nih banyak banget rumah tangga atau pasangan-pasangan yang berkonflik gitu ya, atau mungkin kita bisa lihat dari orang terdekat gitu atau kakak
kita yang udah nikah atau orang tua yang udah nikah bertahun-tahun gitu ya, pasti ada konflik di dalam rumah tangga. Nah, kenapa terjadi konflik? Yang pertama itu biasanya karena kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Jadi, kesalahpahaman dia mengerti atau tidak memahami apa yang dibutuhkan oleh diri sendiri, apalagi kebutuhan pasangan. Nah, ibaratnya kalau kita kalau misalkan ada orang Jepang nih ya, sama orang India misalkan. Nah, orang Jepang sama orang India menikah gitu. Pasti mereka punya cara masing-masing, budaya masing-masing untuk saling berkomunikasi gitu kan. Pasti beda gitu karena beda budaya. Sama juga dalam kita berumah tangga ada perbedaan budaya, ada perbedaan pola asuh keluarga. Itu membuat kitanya jadi berkonflik gitu. Kalau ada beda sedikit, wah konflik. Padahal sebenarnya yang kita perlukan itu adalah memahami pasangan itu, memahami apa yang dia butuhin gitu, dan memahami apa yang kita butuhkan juga gitu. Terus yang kedua, karena kenapa konflik itu terjadi? Karena tidak mengenal karakteristik diri sendiri dan pasangan. Jadi karakteristik sendiri itu pasti ada hal-hal yang unik dari diri kita dan hal-hal yang unik dari pasangan kita, walaupun bertentangan sebenarnya nggak perlu jadi konflik gitu. Kan kalau kita tahu, misalkan ada perang ya, ada konflik di Timur Tengah gitu, itu kan jelas ya konfliknya ada tentang perebutan lahan atau emang karena konflik agama yang emang itu tuh terjadi konflik, itu wajar. Tapi kalau di dalam rumah tangga kan kadang itu konflik-konflik kecil yang membuat kita jadi bermasalah gitu. Sebenarnya nggak perlu terjadi tapi malah terjadi. Contohnya misal nyimpen kaos kaki sembarangan gitu. Kan kaos kaki itu pasti ada aroma-aroma ya yang nggak enak. Nah, ada orang yang nggak suka gitu kalau nggak bersih atau nggak suka kalau ada aroma-aroma di tempat sembarangan gitu yang nggak kita pengenin gitu. Nah, kalau istrinya marah gitu kan ke suaminya, kenapa kamu nyimpen kaos kaki sembarangan gitu. Padahal kan sebenarnya mungkin suaminya emang orangnya nggak teliti gitu atau nggak ada karakter-karakter yang emang suaminya tuh nggak aware aja gitu. Jadi harusnya kalau sebagai pasangan itu kan melengkapi ya sebagai pakaian. Jadi kita harus melengkapi pasangan dan sebaliknya juga gitu. Kalau kita memahami karakter, itu akan lebih mudah kita supaya menghindari konflik. Terus yang ketiga adalah saat kondisi down nih, kita jadinya biasanya kalau kita lagi capek, kalau kita lagi PMS atau gimana, itu biasanya rentan konflik juga. Nah, kalau seandainya kita nggak paham nih apa yang kita mau, apa yang kita butuhin, lagi down tuh pengennya diapain sih? Nah, itu bakalan jadinya malah menuntut orang lain gitu. Sama kayak dulu aku pengennya, eh apa ya, kalau contoh aku dan suami tuh sering di awal-awal pernikahan tuh biasanya menuntut menuntut pasangan gitu, kayak pengennya suami aku bisa pahami aku kalau lagi cemberut, padahal kan nggak bisa kayak gitu ya. Kalau seandainya kita udah berpasangan, harusnya kita ngutarain apa yang jadi kebutuhan. Jadi di waktu-waktu konflik ini kita bisa mengurangi konflik dengan cara mengenal diri sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita mengenal diri? Mungkin ada yang mau ngasih jawaban? Seberapa besar sih kita mengenal diri kita? Nah, di sini gimana caranya? Yang pertama itu adalah cari tahu kesukaan dan minat diri kita. Mungkin kayak sepele ya, cari tahu hal yang kita suka. Itu kayak anak kecil gitu. Anak kecil kan gampang ya ditebak, sukanya apa? Permen misalkan, atau enggak sukanya lagu apa gitu, atau mainan apa. Nah, kalau buat diri kita yang udah dewasa, itu agak sulit biasanya. Kita suka apa ya? Aduh, hobinya apa ya? Apalagi perempuan. Kalau perempuan tuh biasanya nggak punya hobi yang spesifik gitu. Nggak banyak perempuan yang punya hobi spesifik karena perempuan tuh biasanya general, semuanya bisa kita garap aja gitu. Kita bisa lakuin multitasking bahkan. Tapi kalau laki-laki tuh bisa tahu apa kesukaan atau hobinya. Misalkan hobinya tuh main game atau enggak dia dengerin musik atau apa gitu. Sesuatu yang emang dia
sukai. Nah, dalam hal ini tuh kita harus tahu juga nih kalau kaitannya sama rumah tangga ya. Jadi kita harus tahu pekerjaan rumah tangga apa sih yang kita suka. Misalnya kalau aku lebih suka sesuatu yang berkaitan dengan air. Jadi kalau nyuci-nyuci aku suka, tapi kalau ngerapi-rapi aku kurang suka gitu misal. Jadi teman-teman bisa gali tuh pekerjaan-pekerjaan rumah yang mungkin sekarang lagi WFH atau lagi di rumah aja, itu bisa dicari tahu, coba-coba mana kegiatan rumah yang kita sukai. Nanti kita akan jadi poin yang penting gitu dalam berumah tangga. Terus yang kedua adalah perasaan berharga atau self worth-nya yang bisa meningkat saat melakukan sesuatu. Misalnya kalau aku pagi-pagi tuh biar naikin mood tuh gimana sih gitu. Atau aku kurang nih kalau self worth-nya, misalnya di saat waktu PMS tuh self worth-nya suka jadi rendah gitu kan. Nah, pengennya diapain, aku harus ngapain gitu. Misalnya aku harus nulis sesuatu atau bikin diary itu membuat aku jadinya lebih rilis emosi. Jadi harus dicari perasaan berharganya itu ketika ngelakuin apa sih gitu. Atau mungkin ada yang suka baca Quran, oh ya jadi ngerasa terjaga imannya gitu. Nah, terus minat juga tentang bidang apa sih yang kita bisa minati nanti setelah menikah, atau peran apa yang akan kita ambil setelah menikah. Misalkan selain jadi istri ya, dan selain jadi ibu, karena istri dan ibu itu adalah suatu kewajiban gitu. Itu tuh nggak bisa dipilih. Kalau udah ada amanahnya, ya pasti kita harus lakuin. Kita nggak bisa milih untuk mundur gitu. Tapi kalau yang dimaksud minat itu adalah sesuatu yang dengan sadar kita pilih. Misalkan ada teman-teman yang suka di bidang lingkungan, atau yang suka di bidang kesehatan, atau yang suka di kesehatan mental. Itu coba pilih peran-peran yang akan kita ambil nanti setelah nikah, karena itu membuat kita jadi lebih ngerasa berkembang dan lebih ngerasa berharga. Self worth-nya meningkat kalau seandainya kita punya peran di masyarakat. Nah, berikutnya adalah mungkin aku terlalu cepat, boleh ya di chat aja kalau terlalu cepat. Nah, berikutnya itu yaitu mengenal jam biologis. Jadi jam biologis itu adalah waktu-waktu di mana kita bisa produktif ataupun dirasa nggak produktif. Nah, kalau di sini tuh bisa teman-teman coba bayangin jam berapa aja sih kita sangat produktif gitu, atau golden time kita. Apakah pagi-pagi ataukah malam, atau ini morning person atau night person. Nah, biasanya kalau kita udah punya pasangan itu akan berbeda. Aduh, mohon maaf, kayaknya ada tamu. Sebentar ya. Iya. Waalaikumsalam. Ya, aku hadir lagi. Maaf ya, tadi ada tamu. Kita lanjut lagi, nggak apa-apa? Ya, oke, Kak Leni. Nah, tadi udah sampai ini ya, morning person sama night person. Jadi biasanya kalau kita udah tahu nih diri kita tuh produktifnya di waktu malam atau di waktu siang gitu, di pagi hari. Nah, itu akan lebih memudahkan kita bekerja gitu, produktif. Nah, begitu kalau seandainya kita punya pasangan, kita tuh juga akan paham bahwa kalau seandainya misalkan nih aku orangnya morning person, tapi suamiku night person, jadinya kita akan wajar aja kalau dia misalkan tidurnya tuh lebih malam dibanding kita. Nah, aku jam 9 malam udah tidur, kalau dia jam 12 malam baru tidur misalkan. Atau enggak pas pagi hari kita ngerasa harus buru-buru gitu.
ngerjain apa, beberes apa, tapi ternyata suami kita kalau udah sholat subuh masih tenang-tenang aja, pengennya santai dulu. Nah itu bisa banget kalau seandainya kita tahu bahwa ada karakter itu, jadi kitanya lebih maklum gitu, lebih paham gitu. Nah, terus ada juga tipsnya adalah kita coba beri jangkar waktu. Jadi walaupun semua orang tuh pasti punya 24 jam ya. Nah, kita semua orang punya waktu yang sama, 24 jam. Nah, tapi gimana caranya kita membuat 24 jam itu lebih efektif? Jadi caranya adalah membuat jangkar waktu di mana kalau misalkan pagi hari itu kita bagi dari jam 5 atau jam 4 misalnya kita mulai sampai jam 9 pagi waktu duha gitu kan. Dari jam 9 sampai jam 12 kita ngapain ya? Nah, aku tuh biasanya dari pagi hari kalau udah sholat, udah ngaji tuh langsung beberes sampai jam 9. Itu pekerjaan rumah. Dari jam 9 sampai jam 12 tuh bisa ngerjain hal lain lagi. Dari jam 12 sampai jam 4 bisa ngerjain positif istri misalkan kayak gitu-gitu. Jadi coba kelola waktu dengan baik supaya bisa nanti terlatih juga setelah punya pasangan kayak gimana. Nah, dari tadi kan udah coba kita tahu tuh jam biologis. Nanti kita juga akan paham kapan aja sih kita low bednya gitu. Kapan aja jam-jamnya. Misalkan ada waktu-waktu kita lagi capek banget. Contohnya pulang kerja gitu. Atau enggak kalau lagi PMS. Nah, ini kan pasti kalau perempuan tuh ada badan yang pegel-pegel atau gimana lagi sakit. Nah, itu kalian lebih paham lagi